Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ropino Saputro, SEMM, selaku pengampu mata kuliah penilaian properti. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya selaku kelompok 8 akan memaparkan materi yang sudah kami persiapkan, yaitu mengenai pendekatan pengkapitalisasian pendapatan. Sebelum kami memaparkan lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8 sendiri. Yang pertama ada Sunu Kamila dengan NIM 09, yang kedua ada Tri Apriliani dengan NIM 073, dan yang ketiga ada Evi Priska dengan NIM 085. Subbahasan materi yang akan kita bahas, yang pertama ada prosedur penerapan pendekatan pendapatan, yang kedua ada pendapatan kotor potensial per tahun, yang ketiga ada tingkat kekosongan, yang keempat ada biaya operasional tahunan, dan yang kelima ada kapitalisasi. Apa itu pendekatan pendapatan? Pendekatan pendapatan sendiri adalah suatu pendekatan penilaian properti yang didasarkan pada pendapatan bersih per tahun yang diterima dari perusahaan properti. Pendapatan bersih ini kemudian dikapitalisasikan dengan suatu faktor tingkat kapitalisasi tertentu untuk mendapatkan nilai pasar wajar properti tersebut. Prosedur penetapan pendekatan pendapatan. Yang pertama ada mengestimasi pendapatan kotor potensial atau potensial gross income. Yang kedua ada melakukan pengurangan pendapatan kotor potensial dengan tingkat kekosongannya, vacancy and collection loss. Yang ketiga ada melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial setelah dikurangi dengan tingkat kekosongannya untuk mendapatkan perkiraan pendapatan kotor efek atau efektif gross income. Yang keempat ada menentukan biaya-biaya operasi, operating expense. Yang kelima ada mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak. Yang berikutnya ada menentukan tingkat kapitalisasi yang sesuai, menentukan prosedur pengkapitalisasian yang sesuai untuk diterapkan, dan yang terakhir ada melakukan pengkapitalisasian pendapatan bersih operasi atau net operating income. Untuk mengestimasi nilai properti dengan formulasi umum sebagai berikut. Ada rumus MV sama dengan I bagi R, yaitu MV sendiri estimasi nilai properti, I pendapatan bersih operasi selama 1 tahun, dan R tingkat kapitalisasi. Kemudian ada pendapatan kotor potensial per tahun. Pendapatan kotor potensial adalah pendapatan kotor yang diharapkan diterima dari suatu properti per tahunnya dengan mengasumsikan tidak terdapat tingkat kekosongan. Pendapatan yang diterima dari suatu properti ini biasanya berbentuk sewa yang diterima dalam jangka waktu tertentu seperti bulanan, tahunan, dan sebagainya, tergantung dari perjanjian sewa menyewanya. Pendapatan kotor potensial tahun mempunyai rumus, yaitu luas lantai bersih dikali nilai sewa per meter persegi bagi tahun. Yang pertama ada luas lantai bersih atau net rentable area, adalah luas lantai bangunan yang disewakan dan diukur dari dinding bagian dalam. Biasanya dalam penilaian properti dikenal dua istilah luas lantai kotor, gross floor area, dan luas lantai bersih, net rentable area. Kemudian ada harga atau nilai sewa. Sumber-sumber untuk menentukan harga sewa dapat diperoleh melalui daftar sewa dari bangunan bersangkutan pada saat dilakukan penilaian ataupun melalui survei sewa-menyewa pada bangunan yang sejenis di lokasi berdekatan. Dalam menentukan harga sewa, penilai juga harus mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap struktur sewa bangunan dan permintaan pasar. Penilai juga harus mempertimbangkan data-data tahun sebelumnya, historical data, dan membuat prediksi untuk tahun-tahun selanjutnya. Dalam penerapan pendekatan pendapatan ini, biasanya yang dilakukan penilai adalah mengumpulkan data-data penyewaan yang dinilai selama 3 tahun berturut-turut sampai tanggal penilaian. Data selama 3 tahun ini dapat dianalisis pergerakan pendapatannya dari tahun ke tahun. Yang berikutnya ada tingkat kekosongan atau void, yaitu suatu faktor yang digunakan untuk mengurangi pendapatan kotor potensial sehingga mencerminkan pendapatan kotor efektif, yaitu sejumlah uang yang secara nyata dapat dikumpulkan dalam setahun dari penyewaan bangunan tersebut. Kekosongan ini dapat diakibatkan oleh bermacam-macam sebab, seperti
Sebagian luas lantai bangunan tersebut memang belum disewakan atau belum ada penyewanya. Kemudian jangka waktu masa antara penyewa lama dan waktu untuk mencari penyewa baru. Dan yang ketiga ada penghentian pengoperasian sebagai luas lantai bangunan untuk tujuan perbaikan, pengecatan, perombakan, dekorasi, dan lain-lain. Yang berikutnya ada biaya operasional tahunan atau outgoing. Biaya tahunan atau biasa disebut outgoing ini adalah biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya untuk mengoperasikan gedung tersebut sehingga dapat menghasilkan pendapatan sewa. Biaya-biaya tahunan ini antara lain meliputi pajak properti atau PBB, asuransi bangunan, perbaikan atau perawatan bangunan, dan perawatan serta biaya untuk pengelolaan manajemen seperti biaya gaji, telepon, listrik, air, promosi, dan pemasaran. Selanjutnya ada kapitalisasi. Dalam penentuan tingkat kapitalisasi, terdapat beberapa metode yang bisa dipakai. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada asumsi yang dipakai. Yang pertama ada kapitalisasi langsung atau direct capitalization, yaitu mengasumsikan bahwa pendapatan yang diterima pada tahun-tahun yang akan datang adalah sama atau terjamin seperti pendapatan pada tahun penilaian. Dua, ada yield capitalization, yaitu memasukkan asumsi-asumsi berkenaan dengan faktor-faktor seperti tingkat pengembalian atau rate of return yang diharapkan oleh investor, sisa umur ekonomis, jangka waktu kepemilikan, dan antisipasi terjadinya depresiasi atau apresiasi. Selanjutnya ada kapitalisasi pendapatan. Pendekatan penilaian melalui metode pendapatan dapat dibagi ke dalam dua macam model. Yang pertama, ada model perbandingan atau rasio model. Rasio model merupakan model yang sebagian besar didasarkan atas ekstraksi data dari perbandingan penjualan atas properti pembanding yang sejenis. Yang kedua, model aliran tunai terdiskontrol atau discount cash flow models, yaitu model yang secara eksplisit didasarkan atas jangkauan aliran tunai yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu properti. Selanjutnya, ada dua model rasio yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada pendapatan kotor atau gross income multiplier. Pendapatan kotor mengukur hubungan antara pendapatan kotor atau gross income yang dapat dihasilkan oleh properti dengan harga jualnya. Namun dalam prakteknya, istilah penggandaan kotor atau GIM sering digantikan dengan pengganda sewa kotor atau gross rent multiplier atau GRM. Perbedaan antara keduanya terletak pada komponen perhitungannya. GIM menghitung seluruh pendapatan yang berasal dari properti, sedangkan GRM hanya mempertimbangkan pendapatan dari sewa. Secara sistematis, hubungan tersebut dinyatakan sebagai berikut. GIM sama dengan SP per GI, sedangkan GRM sama dengan SP per GR, di mana GIM adalah pengganda pendapatan kotor, SP adalah harga jual properti, GI adalah pendapatan kotor, GRM adalah pengganda pendapatan sewa kotor, dan GR adalah pendapatan sewa kotor. Banyak yang mengkritik model pengganda pendapatan kotor atau GIM sebagai model yang terlalu sederhana dalam memberikan estimasi nilai yang dapat dipercaya. Terus berpendapat bahwa kritik tersebut tidak adil, karena pendapatan kotor bisa dianggap sebagai unit perbandingan yang dapat diterima ketika properti pembanding dan properti subjek memiliki karakteristik yang serupa yang memengaruhi nilai properti. Agar penggunaan pendapatan kotor atau GIM lebih meyakinkan, penting untuk melakukan ekstraksi data penjualan properti pembanding yang serupa dengan properti subjek. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan suatu elemen penting, yaitu rasio pembelanjaan operasional atau operating expense ratio atau OER. OER sama dengan OE per GI, di mana EGI sama dengan 1 OER kali GI, di mana OR adalah rasio pembelanjaan operasional, OE adalah pembelanjaan operasional, GI adalah pendapatan kotor, dan EGI adalah pendapatan kotor efektif. Selanjutnya ada tingkat kapitalisasi menyeluruh atau overall capitalization rate. Tingkat kapitalisasi menyeluruh secara umum merujuk pada rasio atau perbandingan antara pendapatan bersih operasional dan nilai properti atau harga jualnya.
Rumus tingkat kapitalisasi menyeluruh yaitu RO sama dengan NOI dibagi V, di mana RO adalah tingkat kapitalisasi menyeluruh, NOI adalah pendapatan operasional, dan V adalah harga jual atau nilai jual. Di sini terdapat contoh kasus, yaitu Putri seorang investor memiliki harta 100 juta dan sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di salah satu dari dua opsi investasi yang tersedia. Pertama, dia dapat berinvestasi dalam obligasi pemerintah yang menawarkan bunga nominal 3% per tahun dan dianggap sebagai investasi teraman. Kedua, Putri dapat membeli bangunan komersial yang memiliki banyak penyewa yang diharapkan membayar sewa reguler. Pendapatan dari sewa tersebut yang diterima per tahun adalah 9 juta. Dan investor perlu membayar 2 juta untuk biaya pemeliharaan dan pajak properti, sehingga menyisakan pendapatan bersih dari investasi properti yaitu 7 juta. Selama tahun pertama, nilai properti tetap stabil pada harga beli asli yaitu 100 juta. Nah, di sini kita memakai rumus tingkat kapitalisasi menyeluruh, yaitu tingkat kapitalisasi menyeluruh yang akan dihitung RO sama dengan NOI bagi V, di mana NOI 7 juta rupiah dan V itu 100 juta rupiah. Jadi 7 juta bagi 100 juta sama dengan 7%. Maka pengembalian 7% ini dihasilkan dari tarif investasi properti yang lebih baik daripada pengembalian standar 3% yang tersedia dari obligasi teori bebas risiko. Tambahan 4% mewakili pengembalian untuk risiko yang diambil oleh investor dengan berinvestasi di pasar properti dibandingkan dengan berinvestasi dalam obligasi treasury teraman yang datang dengan nol risiko. Model tersebut menggunakan pendapatan bersih operasional atau ROI dan pendapatan kotor sebagai ukuran produktivitas sehingga secara langsung telah mencerminkan tingkat pembelajaran operasional. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat kapitalisasi berdasarkan pada standar penilaian real estate yang direvisi tanggal 1 Januari 2003 mengklasifikasikan metode perhitungan tingkat kapitalisasi sebagai berikut. Pertama, perbandingan dengan transaksi yang serupa. Melalui metode ini, tingkat kapitalisasi dapat ditentukan berdasarkan pada tingkat kapitalisasi yang diadopsi dari transaksi properti pembanding yang sejenis dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pada kondisi pasar dan latar belakang transaksi. Yang kedua, perhitungan yang didasarkan pada tingkat kapitalisasi untuk dana pinjaman dan dana milik sendiri. Berdasarkan metode ini, tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan pada rata-rata tertimbang terhadap setiap tingkat kapitalisasi dari dana yang digunakan, baik dana pinjaman maupun dana sendiri, sesuai proporsi masing-masing atas properti tersebut. Yang ketiga, perhitungan yang didasarkan pada tingkat kapitalisasi untuk tanah dan bangunan. Jika properti subjek adalah tanah dan bangunan, maka tingkat kapitalisasi ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang. Dari tingkat kapitalisasi masing-masing, komponen sesuai dengan proporsi masing-masing terhadap total nilai properti. Dan yang terakhir, perhitungan yang didasarkan atas tingkat diskonto atau diskon rate. Berdasarkan metode ini, tingkat kapitalisasi ditetapkan berdasarkan tingkat diskonto dan frekuensi pendapatan bersih dari properti. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Apabila pendapatan dan nilai dianggap tidak berubah selama jangka waktu tertentu, maka properti umum dinilai dengan tingkat kapitalisasi keabadi, yaitu kapitalisasiun in perpetuity, di mana tingkat kapitalisasi keseluruhan dianggap sama dengan besarnya tingkat hasil. Itu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, terkait dengan tingkat pengembalian rate of return real, hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut. ROR adalah tingkat pengembalian, CR adalah faktor pertumbuhan pendapatan, tingkat kapitalisasi yang dianalisis dari pasar adalah sebuah ukuran yang menunjukkan hubungan antara aliran pendapatan saat ini dari suatu properti dan harga atau nilai. Namun, Ling dan Asser menyatakan bahwa hal ini belum menunjukkan ukuran yang seluruhnya dari hasil pengambilan retur, yaitu sebuah internal rate of return IRR, sebab ukuran tersebut masih mengabaikan aliran tunai pada masa yang akan datang dari
pengoperasian aset dan peningkatan penurunan nilai yang diperkirakan terjadi atas nilai pasar properti. Selanjutnya, tingkat kapitalisasi dalam hal ini adalah analog dengan hasil dividen atas sebuah saham umum. Hal ini tentunya tidak sama ketika dibandingkan antara harapan investasi pada saham dan real estate dengan mengasumsikan 1 tahun periode kepemilikan dan diasumsikan tidak ada biaya transaksi, maka ekspektasi tingkat pengembalian internal adalah sebagai berikut. Dalam hal ini, RO adalah tingkat kapitalisasi menyeluruh, YO adalah tingkat pengembalian internal, G adalah presentasi atau tingkat pertumbuhan nilai, dan PT adalah harga properti pada tahun T. Dalam pasar kapital yang kompetitif, YO adalah fungsi dari tingkat pengembalian internal yang tersedia atas investasi pesaing pada tingkat risiko yang sama. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kapitalisasi adalah fungsi dari hasil pengembalian yang tersedia atas aktivitas lainnya dan kenaikan nilai di ekspektasi dari properti subjek. Selanjutnya, terdapat gambar di samping, yaitu terkait dengan penurunan rumus tingkat kapitalisasi jika diramaikan bahwa pendapatan akan tetap pada suatu tingkat tertentu dan nilai akan berubah selama jangka waktu pemiliknya yang diproyeksikan, maka faktor perubahan nilai akan dikalikan dengan faktor sinking fund untuk menurunkan tingkat kapitalisasi yang sesuai, yaitu apabila pendapatan dan nilai diasumsikan berubah secara garis lurus straight line basis selama jangka waktu penilaian, maka faktor berubah nilai akan dikalikan dengan 1 per proyeksi jumlah tahun kepemilikan 1/n sehingga diperoleh formulasi sebagai berikut. Slide selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi pendapatan ini sangat bervariasi sekali di antara berbagai jenis properti karena bentuk sumber pendapatan yang berbeda-beda untuk setiap jenis properti. Sebagai contoh, properti perumahan mendapatkan pendapatan dari sewa, perkebunan mendapatkan pendapatan dari penjualan, hasil panen pertambangan mendapatkan pendapatan dari penjualan hasil tambang, hotel mendapatkan pendapatan dari sewa kamar, bar, restoran, servis, dan jasa pelayanan lainnya, instalisasi pengolahan air limbah mendapatkan pendapatan dari retribusi. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.